Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minawati dari Fakultas Ekonomi Akuntansi. NIM 2116220170. Di sini saya mau menjelaskan tentang kontrol SIP. Dosen pemangku Ibu Yunita Altin Nathanael. Kontrol SIP merupakan ilmu yang mempelajari apa, siapa, dan bagaimana seseorang kontroler menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan, akuntansi, dan tanggung jawab utama lainnya. Hal yang penting untuk pemenuhan fungsi kontroler secara wajar ialah adanya suatu sikap pemikiran yang memberi semangat dan menghidupkan data finansial dengan menerapkan tahapan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Kontroler adalah manajer yang bertugas atau in charge pada Departemen Akuntansi. Mereka adalah anggota staf tim manajemen puncak yang aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Dari uraian tersebut, tampak bahwa tugas kontroler meliputi juga perencanaan, pelaporan, serta pengendalian berbagai kegiatan perusahaan. Meskipun diberi sebutan kontroler, kepala bagian akuntansi tidak melakukan pengendalian secara langsung di dalam perusahaan karena fungsi ini tetap dipikul oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas operasi yang dipimpin. Adapun kedudukan kontroler dalam perusahaan. Kedudukan kontroler bervariasi sesuai dengan keadaan perusahaan, juga sampai sejauh mana kebutuhan dan bantuan kontroler. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain semakin bertambahnya persyaratan yang mengharuskan penyusunan laporan akuntansi dan keuangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, jika suatu perusahaan benar-benar menginginkan agar kontroler dapat dijalankan tugasnya secara efektif, maka selayaknya kontroler diberikan kedudukan yang independen agar lebih mudah berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi atau rekan-rekannya yang setingkat dengannya. Fungsi dan tanggung jawab kontroler. Fungsi kontroler terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Bahkan sampai saat ini perkembangan masih berlanjut sehingga terdapat banyak definisi yang luas mengenai fungsi kontroler, fungsi perencanaan dan pengendalian. Menurut Horgen 2001, 13A. Fungsi perencanaan. B. Fungsi pengendalian. C. Fungsi pelaporan. D. Fungsi akuntansi. E. Fungsi tanggung jawab utama lainnya. Sebagai seorang eksekutif staf, dia harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Rencana atau ramalan penjualan dapat mendukung kebijaksanaan dan tujuan perusahaan telah diketahui. 2. Rencana penjualan kelihatan realitas. Ketiga, rencana produksi berada dalam kemampuan fasilitas yang dimiliki. 4. Tingkat dan hubungan biaya wajar. Apabila telah disatukan, kontroler harus menguji atau menilai kewajarannya dan melaporkan pada pimpinan tertinggi mengenai hasil penyelidiknya. Adapun fungsi pengendalian. 1. Mengembangkan dan merevisi norma-norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan penyelidikan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan sebenarnya sendiri. 2. Kegiatan dalam bidang pengendalian ini menghasilkan banyak waktu dan kontroler sebagai informasi disediakan dari jam ke jam atau dari hari ke hari. Ketiga, dalam pendekatan masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi pengendalian, melainkan ia harus mencakup pertimbangan berikut. A. Bantuan dalam menciptakan norma-norma pengendalian. B. Evaluasi terhadap standar. C. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan. Fungsi pelaporan berhubungan erat dengan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian.
pelaporan kontroler, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan untuk digunakan oleh manajemen. Dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan satuan organisasinya. Fungsi akuntansi mendesain, menetapkan, dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya pada semua jenjang perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian operasional dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.